upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pemuda upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemuda upacara. Laporan kepada pemuda upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
untuk mengenang jasa para pahlawan. Marilah kita semua mengheningkan cipta sejenak, mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks pancasila oleh pengguna upacara didirikan semua peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat susah-usah menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dari kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ngawi, Bapak Ibu guru karyawan, serta anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga pada hari ini Bapak Ibu guru semua bisa memenuhi untuk melaksanakan tugas sehari-harinya, termasuk anak-anak semua bisa hadir di sekolah kita ini. Dan pada awal hari ini kita bisa mengikuti upacara hari Senin dengan tertib dan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada peserta upacara semua, terutama anak-anak. Yang pertama, pelaksanaan upacara hari ini menurut penilaian dan pengamatan saya bagus, sudah tertib, petugasnya sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu pula peserta upacara, saya melihatnya sudah bagus, tetapi memang ada di titik sana sini yang masih banyak gerakan-gerakan, masih ada yang berbicara sendiri dan seterusnya. Harapan kita semua semoga di upacara-upacara berikutnya lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, sekolah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelaksanaan UTL kemarin. Faktor learning bagi anak-anak kelas 8. Dari awal pemberangkatan sudah tertib, masuk bis juga tertib, masuk ke tempat-tempat wisata sudah tertib. Kami sekolah memberikan apresiasi penghargaan kepada kalian luar biasa. Terus juga anak-anak yang muslim pada waktunya sholat juga sholat berjamaah. Ini pemandangan yang sangat luar biasa. Ini yang dinamakan dengan kurotahiyun, jadi seperti ini. Jadi siswa-siswi itu baik-baik, sikapnya baik, ketika ada orang tua juga permisi, sopan, dan seterusnya. Di dalam bis juga tertib, tidak ada yang murahan, tidak ada yang merokok, tidak ada yang menerima keras. Sangat luar biasa. Kami mewakili Bapak Ibu guru semua merasa bangga kepada kalian. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini semua kebaikan-kebaikan kemarin dan lancarnya UTL kemarin
bisa ditiru dan bisa dipertahankan serta bisa ditingkatkan kebaikan-kebaikannya pada kegiatan berikutnya. Tetapi ada satu hal anak-anak sekalian yang perlu kita evaluasi, yaitu hari Rabu. Terus di hari Rabu, mestinya hari Rabu itu anak-anak terutama yang kelas 8 itu mestinya sudah komplit dan sehat di sini. Karena kita masuk ke SMP Negeri 2 Kawidari Bali itu subuh hari Selasa. Dan hari Selasa itu memang sudah tidak ada yang masuk, memang diliburkan untuk anak-anak yang kelas 8. Tapi hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Bapak kemarin keliling-keliling itu ada kelas itu yang tidak ada makhluknya sama sekali. Ini nanti anak sekalian harus menjadi perhatian kita ini, Bapak, Ibu, Guru, Bapak Wali kelas, panitia. Sayang sekali, dari awal sudah bagus sampai Selasa pagi, tapi hari Rabunya harus kita cek kembali. Kalau memang sakit, ya gimana, namanya sakit. Tetapi kalau kalian merasa kurang liburnya, ayo keterlaluan. Kalau itu sudah libur sebelumnya, kemudian hari Selasa sudah bisa istirahat dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu wali kelas nanti mohon untuk mendata, kumpulkan saja anak-anak yang hari Selasa itu sudah masuk, semuanya dulu, baru didata satu persatu siapa yang izin, siapa yang sakit, dan siapa yang betul-betul harus baik. Kalau sakit, mudah-mudahan sekarang sudah masuk ya, anak-anak sekalian ya. Kalau izin, mudah-mudahan urusannya sudah selesai. Tapi kalau alfa dan memanfaatkan kesempatan, segeralah bertobat, istighfar, dan nanti tetap akan kita data, jangan diulang kembali. Karena apa, anak-anak sekalian? Kita ini beyondnya kedisiplinan. Jadi kalau setelah dari Bali, anak-anak yang masuk itu luar biasa itu. Tahu tentang kedisiplinan, tahu tentang hak dan kewajibannya. Ketika sudah waktunya masuk, maka dia masuk. Ada beberapa anak kemarin saya lihat, ada yang 9 anak di kelas, ada yang 2 dan seterusnya. Tapi sekali lagi ada yang kompak satu kelas itu tidak ada segelintir pun yang masuk. Ini luar biasa. Begitu hebatnya kalian menjalin kesepakatan barangkali ya. Saya lagi Bapak Ibu wali kelas nanti untuk mendata dan kita laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah ada apa yang terjadi. Walaupun biasanya dari tahun ke tahun memang seperti itu, tapi kita jangan lagi melihat ke belakang. Ke depan harus lebih baik dari saat ini dan dari tahun-tahun kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kebersihan. Anak-anak sekalian, kita sudah dinilai sebagai titik pantau penilaian Adipura tahun 2023. Memang pelaksanaannya di tahun 2024 kemarin. Mungkin hanya ada hal-hal yang menjadi kendala dari lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Maka diukur, mudah-mudahan apa yang sudah kita usahakan ini, kita menjaga pendidikan seterusnya menjadi nilai tambah dalam penilaian Adipura Kabupaten Ngawi. Dan luar biasa anak sekalian, sekolah kita bersih dan mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan. Jadi tidak boleh ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ada lagi anak yang tidak bertanggung jawab kepada kebersihan di sekolah. Walaupun sudah selesai pendidikan, kita memilih, kita bersih, lingkungan kita bersih bukan karena nilai, tapi karena memang itu menjadi kebiasaan kita dan kita bisa merasakan kenyamanan di sekolah kita ini, ya sekolah kita. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini, luar biasa kepada peserta ujian tahun ini, sempat-sempatnya membersihkan pantai di Bali. Tepuk tangan untuk anak-anak ini. Belum ada orang yang mau bersih-bersih pantai
anak-anak SMP Negeri 2 Ngawi mau-maunya membersihkan pantai. Di pantai mana kemarin itu ya? Luar biasa. Jadi kebiasaan kebersihan kita ini bukan hanya di sekolah kita, sampai keluar, sehingga masyarakat di luar sana juga bisa merasakan kebiasaan dan baik kita di sekolah. Saya kira itu anak yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu lagi yang ketiga yaitu tentang one day one coin (ODOC), ada yang nyebutnya one bin. Alhamdulillah kita senantiasa memberikan setoran itu kepada Basnas. Di bulan Januari kemarin sudah kita setorkan ke Basnas. Nah, untuk Februari kita bisa menyetorkan ke Basnas itu di akhir bulan. Dan nanti di bulan berikutnya kita akan mengajukan proposal ke Basnas untuk pembangunan masjid kita Baitul Qoram, termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan bantuan beasiswa bagi anak yang tidak mampu dan seterusnya. Harapan Bapak dan Ibu guru sekalian, anak-anak sekalian, terus mengamalkan kebiasaan baik kalian itu, itu sebagai bentuk pengamalan dari dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Mudah-mudahan masjid kita segera selesai dan segera kita pakai untuk melaksanakan ibadah bersama pembelian anak-anaknya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngawi masa bakti 2024-2025 siap dimulai. Barisan pengurus OSIS masa bakti 2024-2025 memasuki lapangan. Oleh Wakasek Kesiswaan. Pada Bapak Kepala untuk membacakan surat keputusan Kepala SMP Negeri 2 Ngawi nomor 800.1.4.4.3.001-02/2024 tentang susunan pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngawi tahun pelajaran 2023-2024. Kepala SMP Negeri 2 Ngawi menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, susunan pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngawi periode tahun pelajaran 2023-2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pembina dan pengurus OSIS untuk melaksanakan kegiatan OSIS serta melaporkan hasilnya secara berkala. Ketiga, segala biaya yang terjadi akibat adanya surat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah diterbitkan surat keputusan pergantian berikutnya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kami 15 Januari 2024, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngawi, Bapak Hari Supriyono, SPD, NTW. Susunan pembina OSIS SMP Negeri 2 Ngawi periode masa bakti 2023-2024. Penanggung jawab Bapak Hari Supriyono, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngawi. Ketua Bapak Fendri Setia Pambudi, MPD, Wakasek Kesiswaan. 2. Bapak Arif Rahmat, SPD, MPD, Wakasek Bidang Humas Sarpras. 3. Bapak Metrik Agus, MPD, Wakasek Bidang Kurikulum. Wakil Ketua 1, Bapak Bersong Kristiawan, SPD, MPD, Bidang Kesiswaan. 2. Ibu Umi Asli Katin, SPD, Bidang Kesiswaan. Dan untuk koordinator pembina seksi terlampir. Selanjutnya susunan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngawi masa bakti 2023-2024. Ketua Sydney Lovelarina Putri Haris. Wakil Ketua 1 Samuel Tobias Sakeja. Wakil Ketua 2 Salsabia Ohana Atantia. Sekretaris Naufal Aruna Sailani. Wakil Sekretaris Muhammad Fasa Alvaris. Bendahara Nabila Putri Kavulari. Wakil Bendahara Gila Tias Sisilo Damaya Tanti. Dengan bidang seksi terlampir. Demikian pembacaan surat keputusan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngawi tentang pembina dan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Ngawi masa bakti 2023-2024. Sekian, terima kasih. Pernyataan kesambutan pengurus OSIS oleh Kepala SMP Negeri 2 Ngawi. Poros yang lain untuk memperhatikan sehingga pelantikan bisa lebih sakral. Jadi tolong yang masih ramai untuk tidak kami bertahan untuk diam terlebih dahulu. Teks pengucapan janji dan prakata pelantikan pengurus OSIS tahun pelajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS sekolah masa bakti tahun 2023-2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan pada calon pengurus dan harus dijawab serentak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS masa bakti 2023-2024? Ya. 2. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa-siswi yang ada di sekolah saat ini? Ya. 3. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi di sekolah ini? Ya. 4. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan alma mater sekolah?
Kelima, bersediakah kalian bekerja dan berinovasi demi kemajuan nama baik sekolah? Terima kasih. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024, berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah tentang latihan dasar kepemimpinan siswa LDK OSIS nomor 800.1.11.1-401.301.3.02/2024, pengurus OSIS Sekolah Masa Bakti 2023-2024 yang namanya tercantum dalam surat keputusan di atas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS Sekolah Masa Bakti tahun 2023-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ditetapkan di Ngawi tanggal 12 Februari tahun 2024, ditandatangani dari Subiono SPD NPD. Terima kasih. Prosesi pelantikan panji-panji pengurus OSIS.
OSIS masa bakti 2024-2025. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat dan patuh pada guru. Hormat dan patuh kepada guru. Serta menaati tata tertib sekolah. Serta menaati tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Negeri Juang Ngawi. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Negeri Juang Ngawi. Dengan prestasi dan karakter yang tinggi. Dengan prestasi dan karakter yang tinggi. 4. Melaksanakan program kerja OSIS. Melaksanakan program kerja OSIS. Dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. 5. Menegakkan keadilan, kejujuran, dan kedisiplinan. Menegakkan keadilan, kejujuran, dan kedisiplinan. Dan menjadi teladan. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Penandatanganan surat keputusan pelantikan pengurus OSIS oleh Kepala SMP Negeri Juang Ngawi dan Ketua OSIS Forum. Barisan pengurus OSIS meninggalkan tempat. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah sanggup mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam pendidikan. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, negara, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat bagi kita, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya kami budaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kepada pengguna upacara. Penghormatan kepada pengguna upacara. Pengguna upacara berkenan meninggalkan tempat. Bapak Ibu Guru dan kawan berkenan meninggalkan tempat. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman pengalaman. Satu, dua, tiga. Lagi yuk. Satu, dua, tiga. Yuk, satu, dua. Ribet ini. Satu, dua, tiga. Ganti gaya, ayo. Satu, dua, tiga. Misalnya menurut siapa nih kira dewe? Lagi satu, dua, tiga. Jalan siji, Mbak. Mbak jalan siji. Ayo bang, ayo bang. Ya berani gini ya gue yo. Semangat. Satu, dua, tiga. Oke. Duka lagi. Ya video 51 menit apa? Ya, kalau Benjamin berpisah nih pirang-pirang jam. Dua. Aku gak nangis ya LDKS kayak isi nabrak apa itu lah aku. Goodbye. Gak bisa. Terus? Karena foto. Gini. Betul. Rek.